Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Meskipun saat pagi hari ini kita beribadah hanya di dalam situasi pandemi, namun kita tetap yakin dan percaya bahwasanya Allah tetap mengasihi kita. Biarpun saya di sini dan saudara-saudaraku semuanya di rumah, namun kita tetap satukan hati kita untuk kita dapat beribadah bersama-sama untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itulah kerindungan bagi setiap kita orang yang percaya untuk tetap menyenangkan hati Tuhan di dalam situasi apapun. Dan kami percaya tetap ada roh sukacita di dalam hati kita semua. Amin. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah saat pagi hari ini. Kita awali dengan doa, satukan hati kita. Mohon pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Meskipun dalam situasi yang masih pandemi Tuhan, meskipun dalam kondisi PPKM Tuhan, namun kami tetap bersukacita di dalam Engkau Bapa. Karena Engkau tetap mengasihi kami, Engkau terus memberi kami kesehatan, dan Engkau terus memberikan kami roh sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Dan Engkau terus memperkuat iman percaya kami di dalam Engkau ya Bapa. Hingga saat ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan, yang tiada pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Engkau masih mengizinkan setiap kami untuk datang kepadamu, untuk kami boleh membawa korban syukur kami bagi Engkau ya Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap tubuh jiwa roh kami ya Bapa. Dan saat ini kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah satukan roh kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa, mempersatukan hati kami Tuhan, di dalam kami memuji dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, bahwasanya Engkau akan terus menyertai kami, Engkau akan terus memimpin kami dimanapun kami berada. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah menguduskan setiap kami Bapa, melayakkan kami untuk kami datang kepadamu Bapa. Dan saat pagi hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah saat pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita andalkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus, sebab Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan, hanya di dalam Yesus ada sukacita, hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Sebab Dialah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang kami andalkan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau Tuhan, senantiasa ada pengharapan, senantiasa ada kepastian ya Bapa. Meskipun saat ini kami dalam keadaan yang tidak menentu Tuhan, namun kami percaya tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber dari segala sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersyukur Tuhan di dalam setiap apapun yang saat ini Engkau izinkan harus kami hadapi ya Bapa. Karena kami percaya Engkau akan terus pimpin langkah kami di dalam kebenaran akan Engkau ya Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau terus memberikan yang terbaik bagi Engkau melalui pujian dan pengagungan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukan kami, satukan hati kami, satukan roh kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tetap ada sukacita ya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, juga anak-anakku sekalian. Kita tetap beribadah, tetap ada sukacita walaupun terbentang jarak, namun kita tetap percaya akan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudusnya yang memampukan kita untuk tetap bersehati di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus satu-satunya andalan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, hanya Dia yang layak kita puji dan sembah. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah. Memuji
kita tetap percaya akan kesetiaan Tuhan. Biarlah setiap kita tetap terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di setiap waktu kita. Biarlah hati kita tetap menyatu di antara saudara seiman, di dalam kita mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita di sini dan saudara di sana, namun hati kita menyatu di dalam pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Satukanlah untuk kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kita tetap mengasihi di antara saudara dan saudari semuanya. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Biarlah setiap kita tetap mengasihi antara satu dan yang lainnya, meskipun jarak memisahkan kita, namun kuasa Roh Kudus yang sanggup mempersatukan setiap hati kita. Puji nama Tuhan. Jadikan setiap kehidupan kita senantiasa menggenapi firman Tuhan. Dan kalau sebentar kita hendak mendengarkan sebagian firman Tuhan yang hendak disampaikan oleh hambanya, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, fokuskan hati kita. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman itu hidup di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dan kita imani bahwasanya segala sesuatunya boleh terjadi atas izin Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita yakin dan percaya bahwasanya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Hidupku
kami Allah-Ku Tuhan. Jadikan kami kepanjangan tangan-Mu. Jadikan kami biji mata-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap perkataan firman yang kami dengar pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh bersuka cita menikmati kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Dalam gambar itu kita lihat
manusia, Bapak Ibu anak, itu berkomunikasi di era digital. Ya, next kita lihat. Di akhir zaman, firman Allah akan dipelajari, pengetahuan akan bertambah, namun kesesakan hidup melanda dunia. Tetapi orang-orang yang beriman dilindungi oleh Tuhan. Kita bisa lihat di dalam kitab Daniel, ribuan tahun yang lampau dilamalkan tentang akhir zaman. Tapi engkau Daniel sembunyikan segala firman itu. Meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang menyelidikinya. Pengetahuan akan bertambah. Semua orang akan menyelidikinya. Ayat 1 dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikhail, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada satu kesesakan yang besar seperti belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, next kita lihat. Sekarang ini orang berhubungan satu sama lain tidak lagi pakai surat, tidak lagi pakai telepon kabel di atas. Tapi komunikasinya itu digital. Apa sih yang disebut digital? Itu penggunaan internet dapat berhubungan secara global. Jadi melalui internet itu manusia berhubungan sedunia, kemana saja. Ini loh, zaman sekarang ini. Saya ini orang yang tidak terlalu pandai teknologi ini. Tetapi mau nggak mau saya mesti ngikuti, tanya sana, tanya sini. Sebab memang udah zamannya begini. Next kita lihat. Sekarang kita lihat masalah, itu artinya manfaat, gunanya. Segi positifnya itu apa? Dari komunikasi di era digital, manfaatnya apa? Bisa terhubung secara global. Apalagi? 2, mereka yang terisolasi dapat berhubungan dan terhibur. Pandemi ini luar biasa. Ini salah satu kesesakan terbesar yang belum pernah terjadi di seluruh dunia. Makanya manusia itu diisolasi. Mereka yang terisolasi itu misalnya kena COVID, enggak boleh berhubungan. Semua harus nanti menular. Kan sendirian di rumah sakit. Lekas mati dong orang sakit hati, orang kesepian. Tapi melalui itu orang yang terisolasi itu dapat berhubungan dan bisa terhibur. Apalagi kalau video call ada gambarnya. Ya mereka bisa saling terhibur. Ini manfaatnya. Terus kita lihat mengubah gaya hidup, cara bekerja kita, cara belajar, bahkan komunikasi individu. 4, dapat melakukan apa saja dengan mudah dan hemat. Mau belanja ke Surabaya, Tokopedia ada. Belanja ke Jakarta, Shopee ada, tinggal nunggu di rumah. Mau cari apa saja, bisa. Jadi kalau saudara ibu-ibu mau belanja, tanya sama anak-anak, pemuda-pemuda kita, supaya mereka bisa bantu kita. Praktis, efisien. Tapi di samping hal kebaikannya, banyak sekali mudaratnya, segi negatif. Misalnya, anggota keluarga itu terus sibuk perhatikan kepentingan dirinya masing-masing. Komunikasi dalam keluarga rendah. Suami tidak lagi banyak bicara kepada istri, istri pun tidak, karena semua buka HP. Ya baik komunikasi maupun hiburan. Andin ada di sini, saudara sekalian. Orang menari ada di sini, orang menyanyi ada di sini. Jadi hubungan suami istri, hubungan keluarga itu sangat rendah. Mutunya sangat murah. Suami istri membisu. Kalau ngomong basa-basi seperlunya. Sebab semua tertuju ke sini. Kesadaran diri dalam relasi keluarga merosot.
Kalau dulu suami istri itu banyak ngomong, sekarang banyak sibuk. Sehingga harapan menjadi keluarga ilahi itu jauh daripada yang dikehendaki Tuhan. Kita sudah menjadi keluarga duniawi. Apalagi kalau kita lihat dalam handphone ini, perkara yang buruk itu banyak sekali. Dulu kita menjaga anak-anak umur 12 tahun ke atas sampai 17 dengan nasihat, dengan marah, dengan rotan. Sekarang nggak bisa dibuat begitu. Tiap orang sudah biasa. Percabulan, persundalan, perzinahan, segala macam yang buruk itu belajar dari sini. Jadi ibu-ibu mesti sadar anak-anakmu 12 tahun ke atas itu sudah lihat perzinahan, percabulan. Nggak bisa dilarang. Kalau dia mau coba-coba itu oleh karena mereka sudah mahir di sini. Sementara ibu bapaknya tidak tahu mereka tuh asik belajar dari sini. Ini semua mudaratnya, kejelekannya sudah kalian. Tapi sekarang kita sebagai keluarga Kristen itu dibentuk Tuhan dengan mengikuti citra gambar Allah. Jadi kita ini seorang suami kawin dengan seorang istri menyatu itu, sedaging. Karena itu keluarga Kristen itu diarahkan, diatur, dan dikembangkan menurut gambar Allah juga. Manusia itu ada suami, ada istri, anak, itu menyatu. Kalau kita lihat ini ayat berikutnya nih. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembus napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan baginya. Suami diberi istri. Kemudian kita lihat dari sini beranak bercucu, berkembang biak. Papa, mama, anak itu udah disatukan, gak boleh terpisah. Dari mana datang perasaan itu? Ya dari Tuhan. Sebab kita ini tercipta menurut gambar Allah, saudara sekalian. Sebagaimana Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyatu secara harmonis. Begitu juga kesatuan suami, istri, anak itu enggak sama orang lain. Ini satu kesatuan bersatu secara harmonis. Jadi hubungan kasih dalam keluarga itu berlandaskan gambar Allah. Next kita lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita mesti menyadari bahwa Allah itu menciptakan kita itu menurut gambar Allah. Ketritunggalan Allah. Ini Tuhan yang menciptakan kita ini. Tidak seperti hewan. Supaya mereka itu berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang melata dan yang merayap di bumi. Jadi manusia itu ditakdirkan seperti Allah, berkuasa. Apa yang tidak dikuasai manusia? Ikan paus yang besar-besar itu ditangkap manusia. Pasangi alat monitor di sirip-siripnya. Jadi akhirnya paus itu kemanapun perginya bisa dilihat. Di komputer, layar komputer. Oh dia ke sana, dia kemari, dia ke utara, dia ke selatan. Burung-burung di udara dikuasai. Diberi alat monitor. Sehingga burung itu sudah sekalian tidak sadar dirinya itu dikuasai oleh manusia. Ya, terus maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka lalu berfirmanlah kepada mereka. Beranak cuculah bertambah banyak. Suami, istri, anak. Ayo. Ya, beranak apa? Keturunan ilahi, gambar Allah. Penuhi bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan, burung di udara, binatang merata. Sebelum jatuh ke dalam dosa, begini lo manusia itu. Ya, next kita lihat. Sebab segala sesuatu Allah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Apa yang ada dalam hidup kita ini, itu dari Dia. Kan kita bisa hidup, bernapas oleh Dia. Karena itu kita mesti sadari bahwa kita ini, saudara sekalian, ya harus tertuju kepada Dia. Ini keluarga Kristen, saudara sekalian, yang menunjukkan menjadi wadah di mana tiap-tiap pribadi anggota keluarga itu harus menyadari panggilannya. Bapak, ibu, anak, remaja, pemuda punya panggilan dan tanggung jawab kepada Allah. Di mana tiap-tiap anggota keluarga, anak yang paling kecil punya fungsi tingkah lakunya memberi hiburan, kekuatan dalam hidup secara luar biasa. Kalau jadi anak remaja harus punya fungsi, sangat menyenangkan orang tuanya. Ini luar biasa. Kalau mereka itu menyadari panggilannya sebagai gambar Allah, bagian dari keharmonisan dalam keluarga, ini sangat ditentukan oleh hubungan suami istri, anak. Tidak terlepas. Anak mesti menyadari keluargamu bagus menjadi keluarga ilahi kalau dirimu terlibat dalam papa, mama, anak. Kalau kita sadar ini sangat ditentukan oleh orang tua anak. Keluarga Kristen ini terpanggil untuk menunjukkan kesaksian melalui komunikasi isi hati. Jadi komunikasi hubungan papa, mama, anak itu melalui satu komunikasi isi hati. Diberi tempat yang utama dalam membangun hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Ingat loh, harus punya hubungan komunikasi hati, saudara sekalian. Bukan komunikasi basa-basi biasa saja, kalau perlu makan, kalau perlu uang, harus secara luar biasa. Harus menunjukkan kesaksian melalui komunikasi isi hati. Diberi tempat yang utama dalam membangun hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Saya tadi malam memeriksa betul arti kata passion. Saya sering melihat passion. Apa itu sebenarnya? Passion itu artinya gairah. Passion itu bersemangat. Passion itu satu spirit supaya kita ini mencapai sesuatu. Jadi istri mempunyai gairah untuk menciptakan keluarga ilahi. Hubungan suami istri. Istri begitu, suami begitu. Anak pun mesti mempunyai passion di dalam keluarga untuk menciptakan keindahan-keindahan hidup. Tiap-tiap pribadi merasakan fungsi keluarga sebagai oasis, sebagai pusat kesegaran. Kalau saudara di padang gurun Arab sana berjalan pakai unta itu bisa lewat, binatang lain nggak bisa. Kenapa? Sudah bisa lihat ya, unta itu di sini ada pungguk. Ada unta pungguk 1, ada unta pungguk 2. Orang yang lelah berjalan, manusia kah, hewan kah, sudah sampai di oasis itu, sudah kalian diberi minum, diberi kesegaran, diberi kepuasan. Si untanya juga begitu, si manusianya juga begitu. Jadi fungsi keluarga itu seperti oasis. Pusat kesegaran dan kedamaian, sumber air yang memberi tenaga di tengah padang gurun kehidupan. Kehidupan di padang gurun, banyak sekali masalah, banyak sekali kesesakan. Jadi kalau keluarga itu seperti keluarga dunia, tidak sepeduli satu sama lain, hancurlah keluarga itu. Kita lihat bapak yang nyeleweng, punya perempuan lain lagi. Ibu yang ketangkap basah dengan laki-laki yang lain. Anak yang sudah berzina, bernarkoba, segala macam sekalian. Itu karena dalam rumah tangganya tidak ada oasis, tidak ada kedamaian, tidak ada sumber kehidupan. Tapi kalau kita ini menemukan oasis, pusat kesegaran dalam hidup keluarga itu, maka apa yang menjadi kesedihan keluarga harus menjadi kesedihan semua anggota keluarga. Apa yang menjadi sukacita
salah satu anggota keluarga harus menjadi sukacita. Lihat kalau anak kita lulus sekolah, sukacitanya luar biasa. Tapi itu harus menjadi sukacita besar seluruh keluarga. Sekarang kita lihat komunikasi kasih dalam keluarga Allah. Jadi bukan cuma komunikasi biasa, tapi komunikasi kasih. Ini kita mesti meningkatkan. Adakah dalam keluarga kita itu ada komunikasi kasih? Komunikasi kasih dalam keluarga Allah itu berlandaskan citra Allah. Dalam kehidupan keluarga, satu kesatuan yang sesuai sebagaimana Allah Tritunggal, kesatuan yang harmonis, ya. Kebahagiaan itu bukan bergantung pada anak-anak. Sebab anak itu adalah hasil persekutuan suami istri. Hadirlah anak. Tapi ingat, anak itu bukan milikmu. Banyak orang tua rasanya ini anak milik saya. Lupa bahwa anak itu adalah karunia Tuhan. Dan kita mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Harus dilatih, dikembangkan sesuai dengan firman Tuhan. Baru anak itu berfungsi sebagai keluarga ilahi. Kalau ada anak-anak yang tidak berfungsi, kalau ada remaja, pemuda yang tidak berfungsi, itu disebabkan orang tuanya tidak melatih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari mereka dalam nasihat Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Ini harus diadakan begitu, Jan. Jadi kebahagiaan itu bukan tergantung dari anak. Banyak orang pikir, aduh saya ngegedein anak, membesarkan anak, supaya besok di hari tua saya, oh damai sejahtera kebahagiaan saya hidup bergantung dari anak. Banyak orang tua menanam itu sehingga banyak hasilnya nol. Membesarkan anak supaya anak besok membalas budi. Anak itu merasa dituntut jiwanya, rohnya, malah kabur, malah jauh. Tapi kalau kita mendidiknya dalam kasih sayang, berlandaskan yang luar biasa, maka Tuhan sendiri yang menjadi sumber hidupnya. Itu anak akan menjadi luar biasa. Kepada Dia kita bergantung, untuk Dia kita hidup, bagi Dia hidup kita ini kita tujukan. Kita ulangi Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau setiap orang anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, sadar betul ayat ini, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia segala kemuliaan. Ingat motivasi apa yang ada dalam hidupmu. Kepada Dia kita bergantung, untuk Dia kita hidup, bagi Dia hidup kita ini kita tujukan. Jangan terus ikut dunia. Kristen kok ngikut dunia. Ikut firman Tuhan. Jadikan Tuhan nomor satu. Sekarang kita lihat pentingnya keluarga Kristen. Seorang ahli bernama Kenneth L. Chafin, dia menulis dalam bukunya, saudara sekalian, dalam sebuah rumah itu betulkah kamu itu punya keluarga atau masing-masing terpisah? Semua punya acara sendiri. Dalam rumah itu mesti ada kekeluargaan yang indah. Sudah ada belum? Sudah ada belum kekeluargaan ilahi itu dalam rumah kita? Lalu kita mesti tahu fungsi yang dikehendaki itu satu, buktinya keluarga merupakan tempat bertumbuh, menyangkut tubuhnya, menyangkut jiwanya, menyangkut rohnya. Saudara tahu mesti kasih makan, kasih hidup sama anak, oh udah tahu, bagus. Tubuhnya, jiwanya, supaya akhlaknya bagus, moralnya bagus, budi pekertinya bagus, itu jiwanya, cara berpikirnya udah betul dibimbing. Rohnya supaya anak ini hidup, bertanggung jawab sebagai bagian daripada keluarga Allah, membimbing dia ke rumah Allah. Berapa banyak orang tua di sini yang sekarang membiarkan anaknya menganggur di rumah kalau hari Minggu, mengerjakan aktivitas sendiri, goes, piknik sendiri.
Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Terlebih lagi kalau hari kiamat, Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hayo, kita usahakan, kita dorong, kita kasih semangat. Kalau tidak, kita marahin. Saya pernah marah sama Rubin. Nggak usah pulang ke rumah kalau kamu tidak mau jadi keluarga yang taat kepada firman Allah. Pakai rotan dari Kalimantan. Ya, jadi badannya sakit tapi roh jiwanya terbimbing di dalam arah ke surga, arah kepada Allah. Ini harus. Jadi keluarga itu merupakan tempat bertumbuh menyangkut tubuhnya, menyangkut jiwanya, pendidikannya, sekolahnya supaya pintar. Tapi juga menyangkut rohaninya. Udahkah kita, rumah tangga kita memikirkan yang ketiga ini? Baru kemudian menyangkut hubungan kasih di antara keluarga, kemudian hubungan sosial, hubungan dengan orang lain. Kalau hubungan kasih dalam keluarga nggak beres, maka anak itu juga tidak akan beres dalam hubungan sosial dengan siapapun. Kalau dalam hubungan keluarga suka berontak, anak itu juga di hadapan bangsa dan negara suka berontak, melawan aturan pemerintah, melawan keadaan sosial, disebut anak yang asosial, tidak baik di dalam masyarakat. Tapi itu gambaran dari rumah tangga kita. Manusia diciptakan menurut citra Allah sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh. Diciptakan dari Allah dan disediakan Allah firman-Nya, disediakan Allah Rohul Kudus, Parakletos, penolong. Disediakan, tinggal kita mau makainya enggak, mau menjalaninya enggak. Ya Tuhan sediakan itu. Ada potensi, ada bakat, manusia itu bisa bertumbuh. Tapi digunakan enggak? Alat-alat untuk dia bisa bertumbuh itu digunakan enggak? Itu sebabnya keluarga itu adalah sumber yang memberi energi, kekuatan kepada tiap-tiap anggota keluarga itu. Anak-anak bahkan itu sumber kekuatannya dari mana? Dari keluarga. Energi kasih itu dari bapak ibu. Perhatian itu dari orang tua. Kalau perhatian orang tua kepada anak-anak, anak itu akan menjadi manusia perhatian. Kalau perhatian orang tua itu minim, hampir tidak peduli, asal tumbuh, asal kasih makan, badannya tumbuh, jiwa rohnya tidak tumbuh, maka saudara-saudara komunikasi, energi kasih itu juga nol. Anak kurang ajar itu karena bapaknya kurang ajar kepada bapak di sorga. Kalau kita tunduk kepada bapak di sorga, anak kita tunduk kepada kita. Jadi mulai sekarang mesti mengerti ya, kalau ada anak kurang ajar, itu sebab kita kurang ajar sama bapak di sorga. Kalau kita hormat baik, maka sesungguhnya anak itu akan tunduk karena menerima inersi, kelimpahan kekuatan kasih, kekuatan perhatian, kekuatan tekad, komitmen. Dia lihat komitmen tekad ayah ibunya untuk memelihara hidupnya, untuk memperjuangkan hidupnya. Dilihat loh, anak saya, Nyok Jonathan Adi, seorang dokter, tapi untuk mengantarkan anaknya kuliah, dia tiap hari Senin itu mesti mengantarkan sejauh berapa itu. UI itu di Bandung, di Jakarta, ada di daerah apa itu, Depok ya. Mengantarkan. Kemudian menyewakan apartemen, tinggal bersama temannya. Hari Sabtu pulang lagi, dijemput lagi, terus. Itu jauh. Dia lihat tekad orang tuanya, waduh. Komitmen orang tuanya, setia, teguh untuk anak-anaknya maju sekalian. Maka anak-anak itu besok ya melihat bahwa dirinya berada dalam satu lingkungan yang kondusif, lingkungan yang paling kuat yaitu lingkungan keluarga, harus kondusif, harus baik untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, bukan ke arah dirimu.
Kau tumbuhkan anakmu ke arah dirimu, supaya jadi pinter, supaya jadi kaya, supaya besok balas budi. Namun saya udah tua, anak kasih makan saya, anak jaga saya. Itu menanam ke arah dirimu. Dan seringkali orang tua menjadi kecewa. Air susu dibalas dengan air tuba atau tidak membalas budi. Tapi kalau kau tanamkan ke atas, kau sendiri harus taat kepada Tuhan, bukan kurang ajar. Maka anak-anakmu akan taat kepadamu juga. Sebab kau menanamkan ke arah Kristus, bukan ke arah dirimu. Yang kedua, keluarga merupakan pusat perkembangan semua aktivitas. Jadi anak kita itu perkembangan semua aktivitasnya itu harus di dalam tangan orang tua. Mengembangkan karunia masing-masing. Dalam keluarga setiap orang bebas mengembangkan karunianya. Karunia menyanyi, karunia musik, karunia ketangkasan, karunia apa saja. Kepintaran harus dikembangkan. Dalam keluarga landasan kehidupan anak itu dibangun. Punya nggak dasar dari orang tuanya? Punya nggak landasan yang kuat dari orang tuanya? Keluarga yang membentuk itu, saudara sekalian. Kemudian bukan saja membentuk tapi dikembangkan terus, dikembangkan terus, dikembangkan terus. Sekarang Kristen sakit. Kristen, kamu periksa kadar vitamin D dalam tubuhmu. Kalau itu kurang, kamu jadi orang penyakitan. Saya anjurkan setiap orang tes berapa persen vitamin D yang ada dalam tubuhnya. Anda bisa apa saja, tapi kalau kadar vitamin D kurang dalam tubuhmu, pergi ke lab, bayar uang sedikit. Saya mau ukur kadar vitamin D dalam tubuh saya. Ternyata betul kurang. Angkanya cuma 22. Seharusnya orang hidup minimal 30, itu minimal. Sampai 100. Jadi kalau saudara nanti pergi ke lab ya, kadar vitamin D Anda itu kurang, beli vitamin D yang 5.000 atau 10.000. Berjemur banyak di bawah matahari, jangan takut hitam, pakai topi. Sebab kadar vitamin D itu mesti vitaminnya dimakan dan dibantu oleh sinar matahari. Kemudian saya bilang, kamu Tian, pasti kamu punya asam urat. Ada orang suka emping di sini, emping. Oh, itu sumber asam urat yang tinggi ya. Suka makan bebek di sini, makan lemak-lemak, minyak-minyak. Itu sumber daripada asam urat. Saya bilang, oh enggak, asam urat saya baik. Berapa Tian? 5,1. Hah? Enggak betul. Kamu punya alat itu mesti diperiksa. Seringkali alat elektrik itu macet 5,1. Jadi kamu mesti pergi ke lab. Alatmu itu tidak baik. Diperiksa di lab berapa? 7,9. Tinggi sekali. Dia baru bilang, iya Pak, benar alatnya macet. 5,1, tapi angkat tangan nggak bisa. Wah, saya ingatkan vitamin D3 dalam tubuhmu ya, harus minimal 35. Saya ingatkan yang suka cekot-cekot, linu-linu, urat kecepit, bukan itu asam urat. Belum tentu asam uratnya diceknya. Itu sampai begitu saya perhatikan. Dan saya menang 2 poin. Apa yang saya duga benar. Mesti perhatikan begitu sama anak-anak kita. Jauh kita ada handphone, kontak dia. Apa yang terjadi, lihat. Hasil lab dikirim ke sini. Saya baca, waduh benar. Kalau kita perhatian begitu, itu anak sudah besar loh, 47 tahun. Udah jadi bapak itu. Tapi singkong tidak pernah membiarkan. Perhatian penuh.
Jadi semuanya itu pusat perkembangannya tuh dari kita. Memang saya tidak berkata semua orang memperhatikan seperti saya memperhatikan cucu buyut. Tapi paling tidak Bapak Ibu harus menanamkan perhatian yang kuat. Sedemikian itu saudara kalian. Ketiga, keluarga merupakan tempat berteduh saat badai-badai kehidupan melanda. Enggak ada tempat berteduhan bagi anak-anak kita, bagi suami, bagi istri. Kalau badai melanda. Kalau badai melanda suami, jangan suami dikutukin melulu. Tak gara-gara ini, gara-gara serakah, gara-gara ini. Aduh, sudah jatuh ketimpa tangga. Pada waktu suami mengalami, istri mendukung. Jangan ditimpuk terus. Pada waktu istri mengalami segala masalah, kesakitan, penderitaan, suami harus menjadi pendukung. Orang lain di luar kita ini sering tidak mengalami dan tidak memahami kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Siapa yang mesti memperhatikan itu? Dalam keluarga lah kita mendapat perhatian, kita mendapat perlindungan. Jadi istri-istri yang berfungsi sebagai perlindungan, jadi istri, jadi suami yang melindungi tatkala badai melanda dalam kehidupan keluarga. Harus, wajib. Siapa yang melalaikan fungsi perlindungan itu? Itu orang yang tidak berfungsi dalam keluarganya masing-masing. Yang keempat, keluarga itu merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai. Nilai-nilai kehidupan itu dilihat oleh anak, oleh suami, oleh istri. Jadi mereka itu belajar. Nilai apa yang pertama? Nilai iman, hubungan kepada Tuhan. Nilai apa lagi yang dilihat? Nilai moral, akhlak, budi pekerti. Itu dari atas turun ke bawah. Kalau atas ini orang tua bergantung ke atas, maka anak-anak bisa bergantung aman kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tua nggak bergantung ke atas, anak-anak tidak bisa bergantung kepadamu. Nilai-nilai kehidupan yang indah, nilai iman, nilai moral, akhlak, budi pekerti, tingkah laku, itu harus ditransfer, diturunkan kepada keluarga kita, pada anak-anak kita. Jadi keluarga itu seperti laboratorium hidup bagi setiap anggota saling belajar apa yang baik. Ya, mentransfer nilai, belajar hal-hal yang baik satu kepada yang lain. Dan yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan. Tidak ada tempat yang paling banyak permasalahan kecuali dalam keluarga. Pakai truk terus karena dekat. Kalau jauh enggak. Tapi juga keluarga itu tempat yang paling indah untuk memecahkan masalah. Jadi anak itu dilatih untuk menghadapi hidup. Kalau kamu menghadapi hidup begini, nah kamu sudah belajar di rumah, tempat munculnya masalah, kamu juga sudah belajar di rumah bagaimana memecahkan masalah ini. Anak kita bukan saja pintar tapi lincah dalam kehidupan untuk menghadapi masalah. Sebab dia sudah belajar masalah dalam rumahnya dan kemudian bagaimana memecahkan masalah. Waduh, maka itu orang-orang atau keluarga yang berpusatkan Kristus adalah keluarga yang ahli dan yang pasti dapat menyelesaikan semua masalah. Ingat ini, kalau saudara mau tertawa di hari tuamu, lakukan ini dalam keluarga. Terakhir, untuk mencapai kehidupan keluarga ilahi, tingkatkan selalu komunikasi ke atas. Tingkatkan komunikasi horizontal kepada anggota keluarga. Sehingga tercapai suasana surgawi. Tingkatkan ya. Kita lihat ayatnya.
Dalam Markus 12 kita semua sudah tahu kasihi Tuhan Allahmu. Kemudian ayat 31, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama manusia. Tapi lebih daripada itu kita bisa membaca dalam Yohanes 15 sampai 21 bunyi yang demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Wah, ini berat. Kalau saling mengasihi itu biasa. Tapi kalau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kamu sampai rela mati di salib. Rela berkorban. Mengasihi dengan satu kerelaan berkorban. Kasih itu berkorban. Bukan kasih itu tuntut-tuntut, saling menuntut. Tapi saling menuntut, salah sedikit hukum. Kasih itu berkorban. Seperti Kristus mengasihi kamu. Nah, baru kita akan mencapai Roma 14 ayat 17 berkata demikian. Ini yang kita capai. Kerajaan Allah bukan soal makan, minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini tiga tingkat. Nomor 1, kalau kita mencari kebenaran, maka nomor 2 akan timbul damai. Dan nomor 3, sukacita. Cari kebenaran lebih dulu, sumbernya ada. Di sini kebenaran, firman itulah kebenaran, jalan hidup. Kalau sudah ada kebenaran, pasti damai, peng'an, ayem lan tentrem, karto raharjo. Tapi lebih daripada ayem, lebih dari damai, sukacita. Ini 3 tingkat, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Luar biasa. Mulailah, bentuklah dalam keluargamu apa yang disebut mezbah keluarga. Doa keluarga itu dibentuk benar-benar. Saya sangat mendorong ini, kalau enggak sudah teori aja. Praktekkan bentuk mezbah keluarga. Jangan mulai dari bapak atau ibu, siapa yang suka menangkap firman Allah boleh mulai, boleh dari bapak. Boleh dari ibu, boleh dari pemuda, bentuk. Kalau papa belum ikut, pemuda 2 sama pemudi mulai. Kalau belum bisa di meja makan. Meja makan baca renungan harian sedikit. Atau ayat satu paragraf, berdoa bersama. No Bible, no nasi goreng. Tidak baca kitab, tidak makan nasi goreng. No Bible, no breakfast. Mulai dari meja makan. Tambah lagi anggota keluarga yang lain. Tambah lagi anggota keluarga. Yang paling susah itu kadang-kadang bapak. Padahal bapak itu paling perlu. Bapak-bapak, bertobat engkau. Kau yang harus bertanggung jawab, tapi kau yang tidak melaksanakannya. Paling bagus itu bapak. Diwakili oleh ibu, diwakili oleh pemuda-pemuda, remaja-remaja. Kalau kau membentuk itu, mulai ya di meja makan. Dipraktekkan, jangan masuk di keluar sini. Dipraktekkan dalam hidup. Oh, saya akan melihat keluarga yang luar biasa. Suasana surga yang indah akan datang padamu. Tuhan memberkati. Untuk kebenaran yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami percaya memberkati di dalam hidup setiap kami. Memberikan kami pertolongan kami bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Julius Ishak yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus memberkati dengan hikmat-Mu, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kekuatan, sehingga
dimanapun hamba berada, sungguh dapat memberkati umat Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman pagi hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia tercinta, di mana sampai hari ini kami masih mengalami pandemi COVID-19. Kami percaya belas kasihan-Mu tetap Kau sediakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tetap Kau sediakan bagi bangsa ini. Kami hanya memohon kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa ini dengan pertolongan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, sehingga pandemi ini boleh berlalu oleh karena pertolongan Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia. Engkau memberkati para pemerintahan negeri ini ya Tuhan, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai ketua lingkungan di mana setiap kami boleh ada. Berkati dengan hikmat Tuhan, berkati dengan hati yang takut akan Allah, berkati dengan kekuatan untuk dapat membawa bangsa ini mengalami damai sejahtera dan keluar dari pandemi oleh karena penyertaan Tuhan. Memberkati para tenaga kesehatan, memberkati TNI dan Polri Tuhan, yang terus menjaga kesatuan negeri ini. Bila kasih karunia-Mu saja yang Kau limpahkan dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa teringat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa menikmati ibadah karena mereka sakit. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, oleh bilur-bilur Kristus mereka mengalami kesembuhan. Oleh bilur-bilur Kristus mujizat diterima, kesembuhan terjadi. Kalau mereka tidak sedang berbeban berat, tangan-Mu yang disediakan untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Kami percaya kasih karunia-Mu tetap Kau sediakan bagi kami, dan berkat-berkat Allah tercurah di dalam hidup kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dan kekuatan baru melalui kuasa Roh Kudus berlimpah-limpah dalam hidupmu, memenuhi seluruh kehidupan, rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, bahkan apapun yang kau kerjakan dengan tangan. Segala berkat dari surga mengalir memenuhi berlimpah bagi engkau hari ini sampai Maranatha. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu senantiasa menumbuhkan iman percaya kita senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selanjutnya akan kami sampaikan pengumuman bahwasanya untuk seluruh jemaat GPI Sidareja yang ingin memberikan persembahannya boleh melalui para PKS masing-masing, dan bagi yang tidak tergabung di dalam komsel boleh menitipkannya ke ketua komsel yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kiranya setiap persembahan Bapak Ibu semuanya menjadi berkat bagi kita semua dan menyenangkan hati Tuhan setiap apapun yang kita persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.